Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institut. Kita tidak henti-hentinya melakukan terobosan-terobosan, melakukan modifikasi-modifikasi terhadap keilmuan, terutama dalam menyampaikan keilmuan-keilmuan hasil kolaborasi antara artificial intelligence dan Python. Suatu pemetaan yang dihasilkan melalui kajian spasial analisis telah kita bincangkan sebelumnya khusus untuk Provinsi Riau. Kita akan memetakan hujan, rata-rata hujan harian di Provinsi Riau. Nah, kajian ini kita tingkatkan lagi untuk satu kawasan Pulau Sumatera. Karena kalau kita lakukan ini, kalau dapat kita lakukan suatu pemetaan kelebatan hujan di Pulau Sumatera, tentu kita akan memiliki informasi awal yang sangat penting bagaimana tingkat kelebatan hujan di satu kawasan Pulau Sumatera. Yang mungkin berguna untuk departemen lain yang menggunakan informasi hujan, kelebatan hujan dalam suatu kawasan. Mungkin untuk pertanian atau membangun kawasan umum dan seterusnya. Maka dari itu kalau kita kaitkan dengan masalah bencana yang terjadi di Sumatera, dan ini merupakan suatu nilai tambah bahwa pentingnya kajian-kajian ini dilakukan. Seperti yang kita sampaikan bahwa pemetaan ini dulunya sulit untuk dilakukan tanpa ada bantuan-bantuan survei, bantuan-bantuan software pendukung seperti Survey, ArcGIS dan seterusnya. Nah, saat ini kajian ini menjadi mudah jika kita lakukan dengan menggunakan coding-coding yang tepat dari Python. Nah, coding-coding yang tepat ini tentu merupakan kolaborasi dengan artificial intelligence. Kalau kita bahas secara manual, dipikirkan lagi bagaimana mendapatkannya dari manual tentu akan lama sekali dan mungkin ada beberapa ide yang tak tertangkap oleh kita. Tapi jika dikolaborasikan dengan artificial intelligence, maka hal-hal ini tentu akan menjadi sangat mudah. Oke, kita langkah pertama kita lihat saja software yang kita bagikan pendukung, diantaranya adalah software bukan software, aplikasi dari Collapse. Oke, Collapse ini merupakan aplikasi khusus untuk Python. Bagaimana menjalankan coding-coding Python. Nah, sebelumnya coding-coding Python ini yang kita ekstrak dari ChatGPT itu kita susun dengan baik, yang perlu kita ambil, yang tidak perlu kita tinggalkan, dan kita susun dalam suatu file dalam Microsoft Word saja biar bisa kita copy paste. Tapi yakinlah bahwa coding-coding ini semua itu adalah hasil kolaborasi dengan artificial intelligence yang ada di ChatGPT. Ini tidak mungkin rasanya dapat dilakukan secara manual. Nah, ini adalah coding-coding yang dihasilkan melalui ChatGPT untuk kajian ini. Jangan lupa pertama sekali nanti install dulu, ada nih program PyCrunch, oke? Dan ini adalah web untuk mendapatkan data. Data yang kita ambil itu adalah data di Pulau Sumatera, ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung. Nah, ini didapat dari ini dia. Nih. Dan dari mana informasi ini? Dari Python. Python yang ngasih tahu, bukan Python. Yang ngasih tahu itu adalah artificial intelligence. Cuman dia dijalankan di dalam Python. Oke. Nah, ini data-data yang akan kita gunakan, data hujan harian. Ini latitude longitude, ini longitude, ini latitude, oke? Untuk beberapa stasiun di Aceh, Deli Serdang dan seterusnya, ini adalah rata-rata hujan harian. Nah, jika kita memiliki stasiun yang banyak, nah ini tinggal tambah saja di sini, tinggal tambah saja, dan ini adalah rata-rata hujan harian. Oke? Dan seterusnya yang paling penting kita sampaikan bahwa ada grid interpolasi karena kriging memerlukan ini.
Nah, ini ordinary rigging yang kita gunakan. Oke, dalam R sudah, dalam Python itu sudah ada. Oke, kita lihatkan saja, kita lanjutkan ini LOCP, ini perlu sekali dalam rigging. Ini orang rigging tahu nih, orang spatial analysis. Lalu ini adalah print, ini RMSE untuk menunjukkan kayak kebaikan model dan seterusnya. Nah, ini peta final, peta curah hujan final, ini coding. Oke, nah kita ambil saja coding ini yang telah kita dapatkan dari ChatGPT, kita copy, lalu kita letakkan di Collapse. Oke, kita ambil saja. Kita ambil, oke. Kita ambil, terus kita ambil, oke. Ini dia selesai. Oke. Oke, kita copy. Oh, ini tidak usah. Dari sini saja. Sampai ke atas, sampai import library. Kita copy. Lalu kita masuk ke dalam Collapse. Lalu kita paste saja di sini. Di prompt dari Collapse. Control V. Nah, inilah coding Python yang kita ambil dari artificial intelligence. Nah, kita copy ke dalam Word. Artinya dalam Word itu karena dalam ChatGPT itu tentu ada yang harus kita buang, ada yang harus kita dapatkan. Nah, setelah ini kita lakukan kopian dalam Collapse, kita coba run. Oke. Kita coba run. Runkan, jalankan saja, prom oke selesai. Setelah itu kita lihat hasilnya. Bagaimana hasilnya yang diberikan oleh Collapse. Kita lihat. Wah, itu dia hasilnya. Ini peta yang kita inginkan itu. Nah, nih. Kita dapat lihat bahwa yang kuning itu semakin dia kuning, semakin tinggi. Nampak lihat semakin tinggi kelebatan hujannya. Oke, kita lihat semakin hijau, itu hijau di beberapa daerah Aceh, Sumatera Barat ini memang terkenal itu cukup lebat, sedangkan di Riau itu cukup rendah karena hujan Riau itu terletak di rata-rata hujan yang cukup rendah yang berwarna dongker ini ya. Sedangkan kuning dan hijau itu terkenal adalah daerah-daerah hujan yang sangat lebat. Apalagi ini semua kawan Aceh. Kawasan Aceh yang Anda lihat di sini warnanya sudah agak mulai menguning, memang agak lebat sekali. Ini berdasarkan dari data real hujan yang kita dapati. Oke, saya rasa kajian-kajian ini sangat menarik sekali. Oke, Rado Institute telah berhasil mendapatkan, mengkolaborasikan kajian-kajian coding-coding Python dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi kalau kita tidak mencoba berkolaborasi, ini pemetaan hasil peta seperti ini, aduh, rumit sekali dihasilkan. Apalagi dengan menggunakan R. Saya sudah berkali-kali mencoba dengan menggunakan R, salah terus. Entah, saya tidak menggunakan R Studio ya, saya menggunakan R biasa. Saya tidak tahu kalau R Studio dia berhasil atau enggak, tapi di R biasa dengan seri yang tinggi pun, yang seri yang 2020-an ke atas, itu sering terjadi kesalahan dalam atau ada beberapa paket atau tools yang dia tidak pahami. Itu kendala di R. Nah, kalau di Python ini kita lihat, apalagi kita kolaborasikan dengan artificial intelligence, coding-coding yang diberikan itu connect, jalan. Tidak ada hambatan. Kalau ada hambatan pun beberapa kali try untuk cari permasalahan errornya ketemu jawabannya. Makanya kita selalu menyatakan bahwa, kita selalu menyampaikan bahwa kepada para peneliti, khususnya bagi matematikawan, statistikawan, atau orang IT sekaligus, ayo coba sama-sama kita perbesar irisan dengan artificial intelligence. Jangan takut. Jangan takut karena ada kecenderungan takut kalau artificial intelligence nanti. Bukan. Yang kita lakukan itu adalah kita ingin lompat jauh dengan keilmuan kita. Apa yang disampaikan oleh artificial intelligence itu kadang salah. Kita bisa memperbaiki dengan keilmuan yang kita miliki sehingga ada
kerjasama dua arah antara artificial intelligence. Kita tidak menggunakan artificial intelligence untuk menghasilkan skripsi, jurnal, bukan begitu. Kita menginginkan hasil output riset. Output riset yang menurut kita, yang kalau kita lakukan secara manual tidak mungkin terjadi, bisa mungkin dilakukan, tapi memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan adanya kolaborasi ini antara artificial intelligence dan Python kah, R kah, maka saya rasa lompatan-lompatan itu jauh dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Oke, saya rasa cukup kajian kita ini. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.